Silahkan siapa di antara kalian yang akan berangkat ke kota untuk membeli makanan dengan membawa beberapa keping uang logam ini. Dan hendaknya dia yang mau berangkat ini nanti wal yatalattaf, harus betul-betul bersikap lemah lembut kepada setiap orang. Jangan cari-cari masalah. Jangan mencari-cari hal-hal yang bisa jangan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan perhatian orang sehingga semua akan menjadi berantakan. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Bahkan setiap tingkah laku, perbuatan, tindak tanduknya jangan sampai membuat dan mendatangkan kecurigaan dari pihak siapapun. Akhirnya kemudian berangkatlah Maximilianus, turun dari gua, ingin menuju kota. Tapi kemudian yang dirasakan oleh Maximilianus adalah keanehan dan kebingungan yang luar biasa. Baru dia melangkah beberapa langkah dari gua, dia sudah sangat terheran-heran. Kenapa situasi di luar gua ini semua berubah 180 derajat? Kondisinya tidak seperti kemarin ketika dia masuk ke dalam gua. Pohon yang tadinya ada di sebelah sini sudah tidak ada. Yang sebelumnya di tempat ini tidak ada batu, tiba-tiba ada batu besar. Di sebelah sana yang tadinya padang rumput tiba-tiba sudah menjadi tempat yang di sana ada makamnya, ada kuburan. Dia heran, dia bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Baru kemarin atau beberapa hari saya masuk ke gua ini, kondisinya tidak seperti ini, tapi kemudian sekarang sudah berubah sama sekali 180 derajat. Ini aneh. Ini apa? Apakah ini mimpi ataukah ini nyata? Dalam kebingungan yang luar biasa itu, beliau tetap melangkahkan kaki menuju kota. Karena juga didukung dengan rasa lapar yang sangat luar biasa dirasakan dan untuk mencari makanan untuk teman-temannya. Sampai dia berjalan beberapa kilometer dari gua itu, di tengah jalan dia menemui atau mendapati ada seorang kakek. Yang kakek ini sedang mendorong gerobaknya yang ditarik oleh keledai dan sedang terperosok. Diperhatikan oleh Maximilianus bahwa kakek ini berbeda dengan orang yang sebelumnya, dengan orang-orang yang sebelumnya dia temui, dari sisi pakaian, dari sisi gerakan, dari sisi ucapan. Ditanyalah kemudian, wahai kakek, apakah saya bisa membantu? Kemudian tiba-tiba kakek ini mengatakan, alhamdulillah, syukron, terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah melipat gandakan pahalamu. Terima kasih banyak, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada yang mau menolong saya. Maximilianus ini kaget. Tuh, bagaimana mungkin seorang rakyat jelata menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, padahal kemarin ketika dia berada di tempat yang jauh sekalipun, menyebut nama Allah itu akan dicari oleh raja yang sangat kejam. Tapi sekarang seorang kakek dengan begitu mudah tanpa rasa takut mengucapkan zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bertambah lagi kekagetan dan rasa heran daripada Maximilianus ini. Kemudian
Dia dengan sangat hati-hati mengendap-endap masuk ke dalam kota untuk mencari makanan yang bisa dibawa ke teman-temannya yang ada di gua. Semakin dia berjalan, semakin takjub, semakin aneh, semakin merasa kebingungan yang luar biasa. Kenapa semua orang berbeda? Kenapa setiap tempat berubah? Kenapa setiap orang mengucapkan kata-kata yang tidak seperti dia alami dan dia dengar sebelumnya? Yang selama ini dia melihat berhala ada di mana-mana, tapi kemudian hari itu dia melihat tempat ibadah ada di mana-mana. Di tengah-tengah kebingungan yang semakin besar dia rasakan, dia tetap melangkahkan kaki dan mendatangi sebuah toko. Dia ingin membeli makanan. Dengan penuh kelembutan, dia kemudian bertanya kepada penjual makanan, ya penjual roti yang ada di sana. Bisakah saya membeli roti, beberapa makanan untuk beberapa orang teman saya? Dan kemudian setelah dipersilahkan dan dibolehkan untuk mengambil, dan akhirnya kemudian Maximilianus ini ingin membayar, dan diberikanlah uang logam yang dia bawa tersebut. Ketika penjual makanan ini menerima uang logam dari Maximilianus, maka penjual makanan ini kaget. Ini uang apa? Uang yang kita pakai nggak seperti ini. Ini kayaknya harta karun. Ini kayaknya benda unik yang ada sejak beberapa abad yang lalu. Akhirnya kemudian dipanggillah Maximilianus ini ke dalam toko dan mulailah ditanya ini, itu, dan sebagainya. Ini kamu dapat harta karun dari mana? Ini punya siapa? Kamu sebenarnya dari mana? Dan sebagainya dan sebagainya. Dan Maximilianus juga heran, loh, bukankah ini adalah uang yang biasa kita pakai? Bukankah ini adalah uang yang memang kita gunakan untuk bertransaksi? Dan ternyata di dalam uang itu memang adalah gambar daripada raja yang kejam tersebut, ya, gambar daripada Decianus. Jadi gambar daripada Decianus itu ditaruh dalam uang logam sebagai mata uang yang digunakan untuk bertransaksi. Dan penjual makanan ini mengatakan, bagaimana mungkin kamu membawa uang yang di dalamnya ada gambar raja yang terlaknat, yang terkutuk, yang dia adalah musyrik, dan masih kamu pegang? Maka bertambah kebingungan Maximilianus ini semakin menjadi-jadi. Diinterogasi, ditanya. Maximilianus tidak tahu, ini uang saya tidak menyimpan harta karun, dan lain sebagainya. Tetapi penjual ini masih memaksa, di mana kamu taruh harta karunmu? Saya minta separuh. Kalau kamu mau ngasih tahu tempatnya, nanti kamu saya bebaskan, saya lepaskan, boleh kamu pergi kemana saja. Akhirnya terjadilah keributan. Karena masing-masing bersih tegang, akhirnya ramai. Justru orang-orang yang ada di sekitar pasar itu datang berkumpul mengurumuni daripada Maximilianus. Maximilianus semakin bingung, ya, semakin tidak tahu apa yang terjadi, apa sesungguhnya sebenarnya yang sedang berjalan. Sampai pada akhirnya datang beberapa orang tentara dan dia dibawa ke pengadilan, dibawa kepada seorang qadhi.